Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan ya teman-teman, agar kita selalu sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil belajar kami dengan materi karakteristik anak usia dini dan anak usia sekolah yang beranggotakan Aiwan Farizi, Anissa Ramadanti, Rizky Maulana, dan Yudina Anjani. Selanjutnya, yuk kita simak penjelasan berikutnya mengenai karakteristik anak usia dini dan anak usia sekolah. Pengertian anak usia dini dan anak usia sekolah. Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Menurut Batchelor dan Snowman, anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Sedangkan hakikat anak usia dini adalah individu yang unik, di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Dari berbagai definisi, peneliti menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental. Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah Golden Age atau masa emas, karena pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak sama, karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. Makanan yang bergizi dan seimbang, serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Apabila anak diberikan stimulasi secara intensif dari lingkungannya, maka anak akan mampu menjalani tugas perkembangannya dengan baik. Sedangkan menurut Wong, usia sekolah adalah anak yang berada pada usia 6-12 tahun, yang artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak. Periode ketika anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan juga kepada orang lain. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu. Anak usia sekolah yang berada pada rentan 6-12 tahun kadang disebut sebagai masa anak-anak pertengahan atau masa laten, masa untuk mempunyai tantangan baru. Kekuatan kognitif untuk memikirkan banyak faktor secara simultan memberikan kemampuan pada anak-anak usia sekolah untuk mengevaluasi diri sendiri dan merasakan evaluasi teman-temannya. Dapat disimpulkan sebagai sebuah penghargaan diri menjadi masalah sentral bagi anak usia sekolah. Dan menurut buku data penduduk yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, anak usia sekolah adalah anak-anak yang berusia 7-12 tahun. Periode pubertas sekitar usia 12 tahun merupakan tanda akhir bagi masa kanak-kanak menengah. Karakteristik anak usia dini. Setiap anak dapat memiliki tumbuh kembang yang berbeda satu sama lain, dan hasil perkembangan setiap anak pun tidak sama. Menurut Richard D. Kellogg, karakteristik anak usia dini yang khas adalah: pertama, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Menurut persepsi anak, dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu anak yang tinggi. Rasa keingintahuan sangatlah bervariasi, tergantung apa yang menarik perhatiannya. Kedua, memiliki pribadi yang unik. Anak memiliki sifat yang unik karena memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan yang berbeda satu sama lain. Tidak ada dua anak yang sama persis meskipun mereka kembar identik. Oleh karenanya, jangan pernah kita membandingkan antara satu anak dengan anak lainnya. Ketiga, berpikir konkret. Yang dimaksud dengan berpikir konkret adalah berpikir berdasarkan pada makna sebenarnya, tidak seperti remaja dan orang dewasa lainnya yang terkadang berpikir secara abstrak. Bagi anak-anak di usia dini,
Segala hal yang mereka lihat dan ketahui akan terlihat asli. Keempat, egosentris. Karakteristik ini tentu dimiliki oleh setiap anak. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya sikap anak yang cenderung memperhatikan serta memahami segala hal hanya dari sudut pandangnya sendiri atau kepentingannya sendiri. Contohnya dapat dilihat dari berebut mainan, menangis jika bila menghendaki sesuatu tidak dipenuhi atau memaksakan sesuatu terhadap orang lain. Kelima, senang berfantasi dan berimajinasi. Fantasi merupakan sebuah kemampuan membentuk sebuah tanggapan baru dengan tanggapan yang sudah ada, sedangkan imajinasi merupakan kemampuan anak dalam menciptakan objek ataupun kejadian, namun tidak didukung dengan data-data yang nyata. Anak usia dini senang sekali membayangkan serta mengembangkan berbagai hal yang jauh dari kondisi nyata. Bahkan, terkadang hingga menciptakan teman-teman imajiner. Teman imajiner tersebut bisa dalam bentuk orang, hewan, hingga benda. Dan yang terakhir, aktif dan energik. Ketika anak mulai berkembang, biasanya mereka akan senang melakukan berbagai aktivitas. Mereka seolah-olah merasa tidak pernah lelah, bosan, bahkan juga tidak pernah ingin berhenti untuk melakukan aktivitas, terkecuali saat mereka sedang tidur. Karakteristik anak usia sekolah berkaitan dengan aktivitas fisik, yaitu umumnya anak senang bermain, senang gerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang praktik langsung. Karakteristik yang pertama adalah anak senang bermain. Pada umumnya anak sekolah dasar, terutama kelas-kelas rendah, senang bermain. Pendidikan diharuskan paham dengan perkembangan anak, memberikan aktivitas fisik dengan model bermain. Materi pembelajaran harus dibuat dalam bentuk games, terutama pada siswa sekolah dasar kelas bawah, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 3, yang masih cukup kental dengan zona bermain, sehingga rancangan model pembelajaran berkonsep bermain yang menyenangkan, namun tetap memperhatikan ketercapaian materi ajar. Karakteristik yang kedua adalah anak senang bergerak. Anak usia sekolah dasar berbeda dengan orang dewasa yang betah duduk berjam-jam. Namun, anak-anak kemungkinan duduk tenang maksimal 30 menit. Menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama dirasakan anak sebagai siksaan. Pendidikan yang menarik memberikan stimulus pada minat gerak anak menjadi tinggi. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang kemungkinan anak berpindah atau bergerak. Karakteristik anak yang ketiga adalah anak senang bekerja dalam kelompok. Anak usia sekolah dasar umumnya mengelompokkan dengan teman sebaya atau seusianya. Melalui pergaulannya tersebut, anak dapat belajar aspek-aspek penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada orang dewasa yang di sekelilingnya, belajar keadilan dan demokrasi melalui kelompok. Karakteristik yang keempat adalah anak senang praktik langsung. Berdasarkan teori tentang psikologi perkembangan yang terkait dengan perkembangan kognitif, anak sekolah dasar memasuki tahap operasi konkret. Anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik senang melakukan hal secara model praktikum. Anak usia sekolah dasar tentu sangat efektif dikombinasikan dengan praktik langsung. Pendidikan memberikan pengalaman belajar anak secara langsung, sehingga pembelajaran model teori klasikal tidak terlalu diperlukan atau diberikan saat evaluasi. Contohnya, kita belajar di luar kelas, itu suatu praktik yang jelas untuk bergeraknya anak, senang praktik di luar, untuk membuat kelompok, dan yang lain-lainnya. Jadi, anak usia sekolah lebih senang melakukan banyak aktivitas untuk menambah pengetahuan mereka agar mereka bisa berani untuk melakukan hal-hal yang baru. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja karakteristik anak usia dini dan anak usia sekolah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi.
Pergi ke pasar menjual rambutan. Pasar dibuka pagi Senin. Sampai jumpa teman-teman, semoga bertemu di kesempatan lain. Kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.